Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwan Fiddin, rahimani wa rahimakumullah, para peserta kajian online Bumi Mengaji, dan juga saung ukhuwah muslimah, dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua, memberkahi kehidupan kita, menambahkan taufik dan hidayah, dan juga memberikan perlindungan kepada kita dimanapun kita berada. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia dari Allah kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan amalan-amalan dan juga melaksanakan semua aktivitas yang memberikan maslahat untuk hidup kita, baik dunia dan akhirat. Itu semua tidak lain atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga tercurahkan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga kaum muslimin yang mengikuti beliau hingga akhir kelak. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan pembacaan kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami, yang ditulis oleh Al-Hafidh, Al-Alama, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita sudah masuk pada bab yang ke-6. Alhamdulillah, dengan izin Allah, semoga Allah mudahkan kita membahas bab yang ke-6. Kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh penulis yang berkaitan tentang zikir dan doa. Beliau mengumpulkan dan menulis ya, bab ini menunjukkan akan fakihnya seorang ulama dan akan pentingnya tentang zikir dan doa ini, karena ini bagian dari syariat agama kita dan ini bagian dari ibadah yang Allah ridhoi dan Allah cintai, yaitu zikir dan doa. Apalagi kalau nanti kita membahas tentang doa, di mana doa itu sendiri adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Ibadah itu ya doa, doa itu ya ibadah. Kalau mu'alif rahimallahu ta'ala, kita akan membahas sedikit muqaddimah mungkin tentang zikir dan doa. Berkata penulis rahimallahu ta'ala, yaitu Al-Hafidh, Al-Imam, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala, babu dzikri wa du'a, bab tentang zikir dan doa. Adapun makna zikir itu dari bahasa Arab, dzakara yadhkuru, dia masdar dari dzakara yadhkuru, zikran. Secara bahasa artinya mengingat, mengingat. Adapun makna zikir itu secara istilah syar'i huwa ma yajri 'ala lisani wal qalbi min tasbihillahi wa tahmidihi wa sana'i 'alaihi bil alfaz allati warada 'anis syari at-targhib fi qawliha wal iktsari minha kama sayati hadzal bab, ya, yaitu dia merupakan amalan-amalan yang dilakukan oleh lisan dan juga oleh hati, berupa amalan tasbih, seperti tasbih maksudnya mensucikan Allah, kalimat tasbih subhanallah, atau tahmid atau alhamdulillah, atau memuji Allah dengan puji-pujian yang disyariatkan seperti tahlil la ilaha illallah, atau takbir Allahu akbar, atau la haula wala quwata illa billah, atau zikir-zikir yang lainnya yang disyariatkan di dalam syariat kita, baik yang datang dari Al-Quran, ya, seperti ucapan Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau ucapan-ucapan yang lainnya dari zikir-zikir dan doa-doa yang disebutkan Al-Quran dan juga yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah makna zikir. Adapun zikir ini, kata para ulama, wa zikru yakunu bil qalbi, wa qad yakunu bil lisan, wa qad yakunu aidan bil jawari. Zikir itu terkadang dia dari hati, seperti mahabbatullah, ta'zim, ta'zim, ya, ta'zimullah, mahabbatullah, asyauqu ilaihi, yaitu mengagungkan Allah, mencintai Allah, kemudian rindu kepada Allah, wa khaufuhu wa raja'uhu, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah.
Kemudian wa ma'rifatu haqqihi ala abdi, juga mengetahui hak Allah, mengesahkan Allah dengan rububiyahnya, dengan uluhiyah, dengan asma wa sifatnya, yang itu semua ada di dalam hati. Tawakal kepada Allah, ini juga merupakan zikir yang ada di dalam hati. Dan secara mutlak zikir itu memang yakunu bilisan, kebanyakan memang dengan lisan. Adapun dengan lisan, zikir-zikir yang disyariatkan sebagaimana kita ketahui. Subhanallah, ucapan subhanallah, alhamdulillah. Dan afdalul zikri memang seafdal zikir, zikir yang paling agung itu secara mutlak qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Kemudian zikir-zikir yang disyariatkan yang lainnya seperti zikrul soba, zikrul masa, zikir pagi, zikir petang, ya, atau zikir-zikir hari-harian seperti zikir bangun tidur, zikir memakai pakaian, zikir makan, kemudian zikir keluar rumah, zikir menaiki kendaraan, masuk masuk masjid, keluar masjid, atau zikir di dalam sholat, atau zikir setelah sholat, ya. Kemudian zikir ketika safar atau zikir-zikir yang lain yang diucapkan dengan lisan, dan kata para ulama yang lebih afdol adalah zikir yang dipandu atau yang bersatu antara hati dan lisannya. Jadi dia berzikir dengan lisan, memahami makna zikir tersebut yang dia yakini di dalam hatinya, jadi bersatu antara hati dan lisannya. Begitu juga seperti istighfar, ucapan astaghfirullah, tubu ilaik, atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, dan seterusnya. Ketika dia membaca itu, kemudian dia memahami maknanya, di dalam hatinya dia sangat beriman dan sangat berharap kepada Allah dari zikir yang dia baca. Astaghfirullah, tubu ilaik. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah, dan aku bertobat kepadamu. Di dalam hatinya pun dia mengaku semua dosanya, semua kesalahannya, dan dia mengharapkan ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini zikir yang paling afdol. Zikir yang paling utama adalah zikir yang bersatu antara hati dan lisannya. Mengapa hati dan lisan ini merupakan zikir yang paling afdol, yang paling mulia? Karena pikirannya, hatinya, jiwanya itu merasuk, ya, atau meresap. Ketika dia berzikir dengan hatinya, dengan lisannya, maka yang dia baca itu terasa gitu, terasa meresap di hatinya, menambah keimanannya, dan semakin khusyuk dia dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu semakin afdal dan semakin Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang berzikir kepadanya, ya. Kemudian terkadang berzikir juga dengan jawareh, dengan anggota badan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an seperti sholat itu disebut zikir. Akan tetapi secara mutlak zikir itu memang lisan dan hati. Namun ada beberapa zikir yang disebutkan dengan anggota badan seperti sholat. Allah berfirman seperti dalam surat Al-Jum'ah, ya, ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jika diseru kalian untuk pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, izanu dialis sholat yaumil Jumat, jika diseru untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegera kalian menuju zikrullah. Zikrullah di sini adalah sholat Jumat. Wadarul baik, tinggalkan jual beli. Lihat, Allah menyebutkan sholat, amalan badan sholat itu, juga amalan lisan, ya, ada bacaan-bacaan zikir yang harus dibaca, seperti Al-Fatihah, kemudian takbir intikal, juga ada zikir-zikir ruku, sujud, i'tidal, tahiyat, dan juga tahiyat akhir, itu semua ada zikirnya dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Allah sebut itu zikir. Juga di dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya berzikir kepada Allah itu adalah yaitu sholat itu zikir yang paling akbar, yang paling besar. Jadi zikir juga terkadang dengan anggota badan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga menyebut majelis-majelis yang dibacakan Al-Quran, dibacakan sunnah, yang disebut tentang halal, haram, itu juga disebut zikir dengan sebutan hilaqat zikir, ya, majelis zikir. Majelis zikir itu bukan majelis yang berkumpul satu orang pemimpin lalu samillah misalkan tasbih 100 kali takbir, bukan. Tapi majelis zikir yang disebut oleh para ulama maknanya adalah majelis zikir yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dijelaskan tentang tauhid, tentang kesyirikan, bahaya kesyirikan, dijelaskan halal dan haram,
dijelaskan tentang bid'ah, dijelaskan tentang sunnah Nabi SAW, itu majelis zikir disebut dengan majelis zikir ya. Dan itu dengan anggota badan tentunya. Untuk menghadiri majelis tersebut kan kita harus duduk, kita harus beradab dengan majelis ilmu tersebut, kita harus menghadiri majelis tersebut dan membaca menyebutkan tentang adab-adab bermajelis tersebut ya. Kemudian selanjutnya penulis di sini menyebutkan tentang doa. Adapun doa itu dari da'a yad'u dalam bahasa Arab ad-du'a ya. Dia masdar dari da'a yad'u doa yaitu idza nada apabila seseorang menyeru, memanggil. Jadi secara bahasa maknanya itu memanggil atau menyeru ya. Adapun secara istilah syar'i ad-doa itu adalah iltija'u ilallahi taala menghadap atau seseorang menyeru ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, menyeru Allah bitolabi ma yanfa'ud da'i yaitu memanggil-manggil Allah agar dia mendapatkan kebutuhan dari yang diserunya, manfaat yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, agar diberikan manfaat itu oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat, atau wa talaba kashfi ma yadurruhu au daf'uhu, atau dia memohon menyeru-nyeru Allah agar Allah menghilangkan kesulitan dan juga bahaya yang dihadapinya. Ini disebut doa ya. Jadi doa itu dia iltija'u ilallah, dia menghadap Allah, dia menyeru Allah, memohon agar Allah yang memberi dan menahan, memberikan manfaat atau menolak bahaya. Karena hanya Allah yang bisa memberi, karena hanya Allah yang bisa menolak bahaya. Ya. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Kata Allah dalam surat Al-An'am, apabila kalian mendapatkan mara bahaya, maka tidak ada satu makhluk pun, siapapun, apapun yang bisa menolong menghilangkan kesulitan kalian illa huwa, kecuali hanya Allah. Wa yamsaska bi khairin, adapun jika Allah memberikan kebaikan kepada kalian, fa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa melakukan segala sesuatu. Maka orang yang beriman, orang Islam, dia meyakini yang bisa memberikan manfaat hanya Allah, yang bisa menghilangkan mara bahaya mudarat pun hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka memohon manfaat atau agar menolak bahaya dengan berdoa menghadap Allah, menyeru Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa itu kata para ulama ada doaul ibadah, ada doaul mas'alah. Doaul ibadah, maka doa yang bermakna ibadah mencakup semua ibadah seperti sholat, puasa, haji, umrah, zakat, kemudian berzikir, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian semua ibadah-ibadah ya, ibadah sholat, zakat itu hakikatnya itu doa. Itu hakikatnya doa. Ya. Beribadah kepada Allah artinya berdoa ya, doa ibadah, berdoa. Kemudian doa yang kedua doaul mas'alah. Doaul mas'alah maknanya adalah doa yang kita artikan dalam bahasa Indonesia yaitu meminta, memohon. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan manfaat dan dihindarkan dari segala musibah atau mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah, maka berdoalah kamu kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kata para ulama, bagaimana berdoa dengan asmaul husna? Imma berdoa ibadah, artinya kita mengamalkan ibadah yang sesuai dengan konsekuensi asmaul husna, seperti asma Allah al-ilah, atau Allah, lafzul jalalah, maknanya zul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in, artinya Allah pemilik sifat ketuhanan secara khusus hanya milik Allah, dan Allah diibadahi, disembah oleh seluruh makhluk. Maka bagaimana berdoa dengan nama Allah lafzul jalalah? Kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan doaul ibadah. Adapun doaul mas'alah, doa permohon dengan asmaul husna, bagaimana kita jadikan asmaul husna dan sifat-sifat Allah sebagai tawasul kita dengan menyebut-nyebut nama tersebut, kemudian kita memohon permohonan yang sesuai dengan asmaul husna tersebut. Seperti kita ingin mendapatkan karunia dari sisi Allah, kita sebut ya Wahhab, ya wahai pemberi karunia, habli misalkan waladan salihah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Maka doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Rob, karunia aku anak yang soleh. Maka Allah berikan karunia Ishak alaihissalam.
anak yang penyabar dan yang berilmu ya, penyantun. Kemudian juga Nabi Zakaria berdoa ya, Fanadat apa namanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hunalika da'a Zakaria, ketika Nabi Zakaria melihat Maryam soleha, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka, dia pun pengen punya anak. Lalu dia berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Kemudian Nabi Zakaria menyebut nama dan sifat Allah, innaka sami'ud du'a. Engkau maha mendengar doa. Allah maha mendengar, ini sifat Allah. Jadi Nabi Zakaria bertawasul dengan sifat Allah. Dan banyak para nabi dan rasul bertawasul dengan Asmaul Husna. Seperti Nabi Ayub alaihissalam ya, ketika dia sakit dengan penyakit yang sulit disembuhkan, kemudian hilang hartanya, bahkan keluarganya menjauhinya, umatnya pun menjauhinya. Beliau bertawasul dengan kasih sayang Allah. Rabbi anni masanniya dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku mendapatkan mudarat yang banyak ini. Tetapi aku yakin Engkau adalah arhamur rahimin. Engkau adalah yang maha penyayang dari segala penyayang. Allah sembuhkan. Kemudian para nabi yang lain juga berdoa dengan Asmaul Husna seperti Nabi Syuaib alaihissalam ketika ketika diintimidasi oleh kaumnya, pemimpin-pemimpinnya ingin mengusirnya, bahkan ingin membunuhnya. Nabi Syuaib alaihissalam berdoa dengan nama Allah Al-Fattar, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, adililah antara kami dan kaum kami, dan Engkau sebaik-baik yang mengadili hamba-hambanya. Maka Nabi Syuaib berdoa dengan Asmaul. Ini doa masalah bertawasul dengan Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Ya, Allahumma Rabbana, bahkan bertawasul dengan asma Allah dan nama Allah Rabb. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Berikan kami rezeki dari sisimu ya Allah, anta khairur razikin. Engkau khairur razikin, sebaik-baik pemberi rezeki, menyebut nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini doa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dalam surat Ghafir ayat 60. Allah berfirman, telah berfirman Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian hanya kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan doa kalian. Allah berfirman, amma yujibul muttarra iza da'ahu, siapa yang bisa mengabulkan permohonan orang yang sedang kesulitan apabila dia bermohon kepada Allah. Artinya hanya Allah yang bisa mengabulkan permohonan tersebut. Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad SAW tentang aku dekat, kata Allah. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku, maka penuhi perintahku, berimanlah kepadaku, penuhi seruanku, agar mereka mendapatkan bimbingan atau hidayah dari sisiku, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalil-dalil yang lain yang banyak yang menunjukkan akan pentingnya berdoa. Doa ini ibadah, dan juga pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, jangan kalian berdoa kepada siapapun selain Allah. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu. Barang siapa yang lebih sesat, kata Allah, melebihi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu man la yastajibu lahu, yaitu orang-orang yang nggak akan bisa mengabulkan doa mereka. Itu surat Al-Ahqaf ya. Kemudian tentang zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, dan ayat-ayat yang banyak. Allah berfirman, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun ya. Ini merupakan mukaddimah yang berkaitan dengan zikir dan doa. Sebelum kita menyebutkan hadis-hadis yang akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, mungkin kita akan menyebutkan keutamaan-keutamaan zikir ya. Keutamaan-keutamaan zikir yang disebutkan oleh para ulama ya, di antaranya di sini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam bait syairnya ya, yaitu tentang keutamaan zikir yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizallah ta'ala. Mungkin kami bacakan dulu ya. Berkata
Al-Alama Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, wa kun dzakiran lillahi fi kulli halatin walaysa li dzikrillahi waqtun muqayyadu fa dzikru ilahil arsy sirran wa mu'lana yuzillu syaqqa wal hamma anka wa yatrudu wa yajlibu lil khairati dunya wa ajila wa iyyatikal waswasu yawman yusarridu faqad akhbaral mukhtaru yawman li sahbihi bi anna kathira dzikri fi sabki mufridu wa wassa mu'adan yasta'inu ilahahu ala dzikrihi wa syukri bil husni ya'budu وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجحد بألا يزل بألا يزل رتبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمحد وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. Nah, ini adalah fadilah atau keutamaan-keutamaan zikir ya yang disusun oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam bait syairnya ya yang kurang lebih 15 bait syair ya yang insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjelaskan tentang keutamaan yang beliau sebutkan. Yang pertama ya beliau memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir di setiap waktu. Walaysa lidzikrillah waktun muqayyadu. Karena zikir itu waktunya tidak hanya terbatas waktu-waktu tertentu. Naam, ada zikir yang muqayyad yang ditentukan waktunya, ada zikir yang mutlak ya. Secara umum ya, perintah berzikir itu secara mutlak. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang baik secara mutlak kapan saja. Kita banyak berzikir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya karena Rasulullah SAW yazkurullah ala fi kulli ahyanihi, bahwa Nabi SAW senantiasa berzikir kepada Allah di setiap waktunya, di setiap waktunya. Nabi SAW berzikir kepada Allah di setiap waktunya. Ya. Kemudian beliau menyebutkan fadzikru ilahil arsy sirran wa mu'lana. Zikir yaitu menyebut-nyebut nama Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, atau zikir-zikir yang sesuai syariat tentunya. Baik kita ucapkan secara sir, ya, pelan-pelan, tersembunyi, atau kita i'lankan dengan seperti sholat, jahar, itu kan disebut, atau talbiyah itu kan bagi laki-laki disyariatkan untuk dijaharkan. Yuzilu syaqqa wal hamma anka wa yatrudu. Kata beliau, dengan zikir ini akan menghilangkan kesulitan, kegalauan, dan akan mengusir kesulitan dan kegalauan tersebut. Naam, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kata Allah, ketahuilah bahwasanya berzikir kepada Allah itu akan memberikan ketenangan di dalam hati. Naam, ya, dalam surah Ar-Ra'd itu ayat ke-28. Zikir ini akan menghilangkan kegalauan. Zikir ini akan menghilangkan kerisauan, kesedihan, kegundah gulanahan. Makanya disyariatkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah agar hilang kegalauan, kesedihan, dan juga was-was yang ada di dalam hati kita. Ya. Makanya di sini beliau menyebutkan falaisa li dzikrillahi waqtun muqayyadu fadzikru ilahil arsy sirran wa mu'lina yudhillu syaqqa wal hamma anka wa yatrudu. Ya. Kemudian beliau menyebutkan wa yajlibu lil khairati dunya wa ajilan. Dengan berzikir engkau akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Naam, dengan berzikir ini kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Bahkan berzikir ini merupakan bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Ya, ketika kami mendengarkan Syekh Abdul Razak hafizallahu taala menafsirkan surah Al-Baqarah ya, tafsir Syekh Sa'di, sekarang masih berlanjut di Masjid Nabawi ya, beliau setiap ba'da fajar itu menjelaskan tafsir As-Sa'di rahimahullah taala surah Al-Baqarah. Ketika beliau menjelaskan tentang pemindahan kiblat, subhanallah ini rahasia yang sangat besar ya, di antara rahasia kenapa kita harus berzikir menyebut nama Allah
Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin, Allah pindahkan Ka'bahnya dari Baitul Maqdis menuju ke mana? Menuju ke Ka'bah ya. Kemudian di sana di akhir ayat tersebut tentang pemindahan Ka'bah tersebut dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin, Allah berfirman di akhir ayat tersebut, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takun wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya, Al-Baqarah ayat 151 kalau nggak salah, itu 152 ya. Dan sebagaimana Allah telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari sisi kalian sendiri. Rasul ini mensucikan kalian, membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan membacakan hikmah, yaitu sunnah, kemudian mengajarkan kepada kalian ilmu-ilmu yang dulu kalian tidak tahu ilmu tentangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan itu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan ilmu yang kalian tidak tahu ilmu sebelumnya. Setelah itu Allah memperingatkan fadhkuruni, kata Allah, maka ingatlah aku, berzikirlah dengan mengingatku, azkurkum, aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur terhadap nikmatku. Jadi rahasia zikir itu, mengapa kita harus menyebut-nyebut nama Allah, harus bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, untuk mengingat pemberi nikmat kepada kita. Nikmat yang sangat agung, nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat syariat Islam, nikmat diutus Nabi Muhammad SAW, yang dengan agama ini kita jadi cerah hidupnya. Kita jadi jelas pandangan hidupnya, tujuan kita jelas, menjaga akal kita yang sehat, menjaga fitrah kita yang lurus, menjaga nasab kita, menjaga harta kita, menjaga semua yang memberikan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat kita dengan nikmat agama ini. Maka kata Allah, ketika Allah mengutus Rasul, menurunkan agama yang sempurna, kemudian menjelaskan syariat-syariatnya yang memberikan kehidupan bagi kalian, maka Allah berfirman, fadhkuruni, ingatlah aku, sebutlah nama Allah. Maka kita dianjurkan untuk banyak bertasbih, banyak berzikir untuk mengingat nikmat Allah. Dan dengan kita menyebut-nyebut nama Allah, kita akan selalu ingat Allah, pencipta kita. Sehingga kita akan menjadi semakin berharap hanya kepada Allah, semakin tawakal hanya kepada Allah. Kemudian kita semakin sabar atas takdir yang sudah Allah tetapkan. Dan kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menyiksa hamba-hambanya dengan memberikan cobaan atau ujian atau syariat yang di luar batas kemampuan hamba tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian kita semakin yakin bahwa setiap ujian, musibah atau apapun yang Allah takdirkan itu pasti kebaikan bagi hamba tersebut, karena Allah maha suci dari perbuatan buruk dan maha baik dan maha penuh hikmah atas perbuatannya. Maka kita banyak menyebut nama Allah, dan dengan menyebut nama Allah kita mensucikan Allah. Apalagi kalau kita memahami takbir, tahmid, tasbih, kemudian tahlil ya. Di sana ada puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur atas nikmat Allah, atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita mensucikan Allah, subhanallah. Maha suci Allah, artinya Allah maha suci, tidak ada perbuatan yang kurang. Dan maha suci Allah dari apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang yang mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertakbir, Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Allah maha besar, maha agung, maha berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga kita pun mengagungkan Allah, ta'zim di dalam hati, dan kita pun mengagungkan syariatnya, mengagungkan ibadahnya, dan kita semakin kuat hati kita, semakin dekat dan semakin mencintai Allah SWT. Dan Allah SWT berjanji orang yang banyak berzikir kepada Allah, fadhkuruni, kata Allah, azkurkum, berzikirlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Subhanallah, al-jaza'u min jinsil iman. Coba bayangkan, kita makhluk yang rendah, makhluk yang tinggal di bumi yang rendah, kita makhluk yang kecil, makhluk yang makhluk yang rendah. Tetapi ketika kita berzikir kepada Allah, akan mengingat kita, Allah akan menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Tentu ini keutamaan yang besar bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir ini bentuk syukur dia kepada Allah. Ketika dia bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmat tersebut kepada hamba-hambanya. Dan nanti insya Allah kita akan sebutkan ya, hadis-hadis kita akan bacakan
keutamaan-keutamaan dan fadilah-fadilah lainnya di dalam hadis-hadis tersebut. Kemudian penulis di sini menyebutkan wa iyyatikal waswasu yauman yusyarridu. Apabila suatu hari engkau mendapatkan kegelisahan, kegunaan atau waswas dari gangguan syaitan, dengan zikir ini akan mengusir gangguan syaitan tersebut. Nah, kita dianjurkan membaca muawwidzatain dan juga al-ikhlas setiap pagi dan petang sebelum tidur, setiap ba'da sholat. Dengan bacaan muawwidzatain terus mengganggu semua waswas yang datang dari syaitan ya. Dan di dalam riwayat disebutkan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam pernah berkata kepada kaumnya bahwasanya Inna Allah amaroni bi khamsi kalimat. Aku diperintahkan Allah untuk mengamalkan 5 kalimat. An a'mala bihinna wa amurukum. Untuk mengamalkan 5 kalimat ini dan mengajarkan, memerintahkan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan wa amurukum an tadhkurullah. Aku diperintahkan Allah untuk supaya kalian berzikir kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan permisalan orang yang berzikir fa inna misla dzalika kamathali rajulin kharajal adu fi atharihi sira'an hatta idza ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum. Kata beliau, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah seperti seseorang yang dikejar oleh musuh. Musuh itu mengejar dengan cepat, dengan kekuatan mereka ingin menangkap orang tersebut. Tiba-tiba orang ini mendapati sebuah benteng yang sangat kuat. Lalu dia masuk ke dalam benteng tersebut dan musuh tersebut nggak bisa menangkapnya dan tidak bisa memberikan mara bahaya kepada laki-laki tersebut. Maka Nabi Zakaria mengatakan, Kadzalikal abdu la yuhridu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Demikianlah seorang hamba tidak akan bisa membentengi dirinya dari gangguan syaitan kecuali dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian beliau menyebutkan faqad akhbaral muhtaru yawman li sahbihi bi anna katsira dzikri fi sabqi mufridu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan ya kepada para sahabatnya bahwa berzikir, orang yang banyak berzikir, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang pemenang yang paling utama yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda, sabaqal mufarridun. Orang-orang yang mufarridun mendahului kalian, dia menang dalam perlombaan ini, perlombaan di dunia ini. Qalu wamal mufarridun? Para sahabat bertanya, Rasulullah, siapa mereka mufarrid ini? Kok dia yang menang, memenangkan perlombaan keridhaan Allah ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, adzzakirunallaha katsira wadzakirat. Itu laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah SWT. Nah, kita sedang berlomba mendapatkan kebaikan dari Allah. Fastabiqul khairat, katalah berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kita berlomba dengan ibadah sholat, kita berlomba dengan puasa, kita berlomba dengan zakat, infak, sedekah, kita berlomba dengan haji dan umrah, kita berlomba dengan menuntut ilmu, dan amalan-amalan yang lain. Dan mereka yang paling besar atau pemenang yang paling besar ganjarannya, pahalanya, mereka yang sholat, yang banyak berzikir kepada Allah. Mereka yang puasa, puasanya disertai dengan banyak berzikir kepada Allah. Dan mereka yang melaksanakan haji dan umrah, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka yang berjihad fisabilillah yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa wassa mu'adan yasta'inu ilahahu ala dzikrihi wa syukri bil husni ya'budu. Kemudian Nabi SAW memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu agar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu segera memperbanyak doa dan berzikir agar Allah menolong Mu'adz bisa berzikir kepada Allah dan memperbaiki ibadahnya. Nabi SAW bersabda, Ya Mu'adz, Wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, kata Rasulullah SAW, demi Allah, aku mencintaimu. Sampai 3 kali ya. Kemudian Nabi SAW memberikan wasiat. Usika ya Mu'adz. Aku memberikan wasiat kepadamu, wahai Mu'adz. La tada'anna fi duburi kulli salatin. Taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan pernah engkau tinggalkan setiap akhir sholatmu. Ya, akhir sholat ini kata para ulama bisa maknanya sebelum salam, bisa maknanya setelah salam. Yaitu engkau berdoa, Ya Allah, a'inni ala zikrika. Bantu aku ya Allah, tolong aku agar aku bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan agar bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan agar aku bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Kemudian Syekh Abdurrahman Sa'd rahimahullah taala melanjutkan baitnya wa ausali syahsin qad ata linasihatin wa qad kana fi hamli syara'i yajhadu.
Pernah suatu saat seseorang mendatangi Nabi meminta nasihat agar memberikan wasiat karena begitu banyaknya syariat Allah sehingga dia merasa berat. Kemudian Nabi SAW memberikan kunci agar dia mudah melaksanakan syariat-syariat Allah yang banyak. Bi an la yazal rotban lisanuka hadhihi tu'inu ala kulil umuri wa tus'idu. Yaitu jangan pernah kering lisanmu dari berzikir kepada Allah. Dengan berzikir kepada Allah, Allah akan menolong atas semua perkaramu dan memberikan kebahagiaan untukmu. Naam, ya. Rasulullah SAW suatu saat ya pernah didatangi seseorang, ya Rasulullah, kata dia, inna syara'a al-islami qad kasurat alayya. Syariat Islam terlalu banyak bagiku sehingga berat aku melaksanakannya. Bukan berarti beliau terbebani dengan banyak syariat, tetapi beliau meminta bimbingan kepada Rasulullah agar mudah melaksanakannya, bukan dikurangi syariatnya ya, tetapi para sahabat ingin meminta bantuan agar mudah melaksanakan syariat yang banyak ini. Kemudian Nabi SAW pun menyebutkan tamassaka bihi, kata Nabi memegang lisannya, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Jangan pernah lisanmu kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berzikir tersebut Allah akan membantumu melaksanakan syariat-syariat yang Allah syariatkan. Nah, zikir itu akan memudahkan kita, bahkan akan memberikan kekuatan. Ya, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersama Fatimah ya radhiyallahu taala anhuma ya, anak Nabi dan mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan juga ahlu bait Nabi ya yang Nabi sayangi keluarganya, meminta Fatimah radhiyallahu taala anha ketika mendengar banyak tawanan meminta khadim ya, meminta pembantu agar membantu pekerjaan rumahnya, tapi ternyata Nabi alaihi salatu wasallam malah tidak memberikan pengumuman, tapi memberikan bacaan zikir sebelum tidur. Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, Allah Akbar 34 kali. Maka rahasia ini, kata para ulama, dengan zikir bisa membantu fisikmu melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti pekerjaan rumah. Begitu juga para mujahid. Allah Subhanahu wa taala suruh ya ayyuhalladzina idza laqitum fi'atan ya fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dalam surah Al-Anfal. Wahai orang beriman, jika kalian mendapati musuh, maka istiqomahlah kalian, tetaplah kalian berpendirian teguh, beriman kepada Allah, menolong agama Allah, berjihad di jalan Allah, kemudian berzikirlah kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Kata para ulama, zikir ini akan memberikan kekuatan pada fisik, akan memberikan kekuatan pada badan. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada keluarganya, anak mantunya, begitu juga Allah menyuruh kaum muslimin yang berjihad di jalan untuk banyak berzikir Allah, agar Allah memberikan kekuatan fisik dan memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan, wa akhbara anna dzikra gharsun li ahlihi di jannati adin wal masakini tumhadu. Bahwasanya zikir ini di antara keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan tanaman-tanaman di surga dengan zikir yang dibaca oleh orang-orang yang berzikir di dunia. Jadi zikir yang kita baca ini akan melahirkan tanaman-tanaman yang ada di surga. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, semakin banyak nanti kebun-kebun tanaman-tanaman yang akan Allah berikan kepada penghuni surga tersebut. Di dalam hadis ya yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, laqitu Ibrahim lailata asri bi. Pada malam Isra Mi'raj itu aku bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam di mana? Di langit ketujuh ya. Nabi Ibrahim berada di langit ketujuh. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, akri ummatika minnis salam. Sampaikan kepada umatmu salam dariku. Wahbirhum. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kabarkan kepada umatmu, annal jannata tayyibatut turbah, azbatul ma, wa annaha qi'anun, wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kata Nabi Ibrahim, kabarkan wahai Muhammad SAW kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya tanah yang suci, tanah yang baik, airnya air yang jernih, air yang yang segar ya, air yang segar. Kemudian ketahuilah bahwasanya tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang ada di surga itu adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Jadi zikir itu akan memberikan kepada orang yang melafazkan atau orang yang banyak berzikir kepada Allah, Allah akan memberikan karunia di akhirat nanti surga dan juga tanaman kebun-kebun yang Allah Subhanahu wa taala
ciptakan untuk hamba yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, mungkin kita cukupkan ya sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan setengah lagi tentang keutamaan zikir dari bait syair yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimallahu taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kepada kita semua atas segala kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilana ila anfusina tarfata'in. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Tafadhal Syekh Muhammad. Syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah kita telah sampai ke sesi yang kedua, ini sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan boleh bertanya secara langsung dengan presenter dulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Lalu pada jemaah kami persilakan bisa menjawabnya kalau kita masih ada waktu. Baik, alhamdulillah sudah ada yang present. Saya silakan kepada Adi Yahya boleh bertanya kepada saya secara langsung. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, apa doa setelah sholat itu kita wajib mengangkat tangan atau tidak, Ustaz? Kan tadi kan ada Naam. apa doa yang fi duburi kulli sholat itu, Ustaz. Itu Naam. kan masih ada perdebatan ya, Ustaz ya. Ima sebelum salam atau setelah sholat gitu, Ustaz ya. Itu bagaimana, Ustaz? Naam. Barakallahu fikum. Permasalahan mengangkat tangan saat berdoa. Yang pertama, bahwasanya mengangkat tangan dalam berdoa merupakan adab dari adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tentang yang diriwayatkan Imam Muslim ya, tentang seseorang yang fadzakara rajula yutilu safar asy'atha albara yamuddu yadayhi ila sama qala ya rab, yaitu orang yang safar kemudian dia mengangkat tangannya ke atas langit lalu dia berkata ya rab ya rab. Kemudian juga Allah SWT berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami kata Allah melihat bahwasanya wajahmu senantiasa menengadah ke atas langit. Dan juga hadis-hadis Nabi SAW banyak yang menyebutkan tentang Innallaha hayyun karimun, misalkan Allah maha malu dan maha mulia apabila seseorang hamba mengangkat tangannya. Juga hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan Nabi SAW berdoa dalam beberapa kesempatan mengangkat kedua tangannya. Jadi mengangkat tangan ini merupakan adab dari adab berdoa dan merupakan salah satu sebab agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama memperinci tentang waktu-waktu yang dianjurkan mengangkat tangan dan waktu-waktu yang tidak dianjurkan mengangkat tangan. Adapun waktu-waktu yang tidak dianjurkan mengangkat tangan ya seperti doa dalam keadaan sujud. Nggak mungkin kita sujud kan dianjurkan banyak berdoa, tapi nggak mungkin kita sambil sujud sambil mengangkat tangan. Itu tidak dianjurkan, bahkan tidak disyariatkan. Begitu juga doa yang apabila para ulama berpendapat, Allah Ta'ala alam, ini pendapat yang lebih kuat sepertinya, yaitu doa tadi, doa sebelum salam. Doa sebelum salam, berdoa sebelum salam ya dengan doa-doa yang datang dari Nabi SAW, diantaranya tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, itu pun tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Dan di antara doa yang tidak dianjurkan mengangkat tangan, kata para ulama, doa saat berkhutbah.
Saat berkhutbah itu tidak dianjurkan mengangkat tangan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berdoa tidak mengangkat tangan. Kecuali satu keadaan yaitu istisqa, ya, memohon hujan. Adapun memohon hujan, maka Nabi SAW mengangkat tangannya. Bahkan mengangkat tangannya dengan tinggi sampai terlihat ketiak beliau. Adapun waktu-waktu selain ini, maka dianjurkan mengangkat tangan. Seperti misalkan di antara azan dan iqamah, boleh mengangkat tangan. Tetapi jangan menganggap bahwa ini sunnah yang Nabi melakukannya misalkan setiap saat misalnya, maka para ulama tidak menganjurkan kalau setiap saat dia mengangkat tangan misalnya antara adzan dan iqamah. Adapun sekali-sekali nah nggak apa-apa mengangkat tangan. Atau saat safar atau saat hujan kita berdoa kepada Allah mengangkat tangan nggak masalah. Ya. Maka adapun sunnah atau yang disyariatkan setelah sholat itu yang banyak datang adalah berzikir. Zikir-zikir setelah sholat. Di antaranya istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ucapan Allah mantar salam. Mika salam. Tabarak ya zal jalil wal ikram. Allahumma lamania lima ataita wa la mu'tiya lima ma'ata. Kemudian menyebutkan tahlil 3 tahlil itu ya. Kemudian tasbih 33 kali, takbir tahmid 33, takbir 33, atau ada yang 10 kali atau yang lainnya digenapi dengan 100 bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Ini yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika dia ingin berdoa sekali-kali setelah sholat lalu mengatakan maka tidak mengapa. Wallahu taala alam. Nah, wallahu taala alam. Tafadhal. Syukur Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaan langsung kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga semua Waalaikumsalam warahmatullahi sehat wabarakatuh. dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin Rabbal. Allahumma amin. Izin bertanya Ustaz, untuk zikir pagi, apakah harus dilakukan setelah sholat subuh atau boleh dilakukan sebelum sholat subuh seandainya kita sedang safar dan belum bisa berhenti untuk sholat? Jazakumullahu khairan. Naam, wa jazakumullah khair. Zikrus sobah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, itu adalah zikir yang dibaca setelah terbitnya fajar shadiqnya atau setelah masuknya waktu sholat subuh. Karena subuh itu atau waktu sobah itu disebut sobah karena sudah masuk terbit waktu subuh. Sampai yang paling afdol itu adalah waktu ketika masuk azan subuh sampai menjelang matahari terbit ya. Hatta ya telah syams itu sampai terbit matahari itu waktu yang paling afdol dan itu waktu yang Nabi SAW berdoa Allahumma barik fi ummatil bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Di waktu pagi di situ kata para ulama adalah waktu masuk waktu subuh waktu fajar shadiq itu sampai menjelang matahari terbit. Maka itu waktu yang paling afdol. Wallahu taala alam. Maka lebih baik kalau ingin zikir pagi itu dibaca setelah masuk waktu subuh. Wallahu taala alam. Baik, Mungkin syukran cukup Ustaz ya. atas jawaban. Nah, Ustaz, kita cukupkan Ustaz. Wa iyyakum. Na'am barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar banyak berzikir. Semoga kita dijadikan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah assalamu wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Kami pamit ya dari Zoom ini. Syekh Safi, tafadhal ditutup. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.